Konon pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Ia bernama Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Manyang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubun sarang Umay. Kalian, adik-adikku, sungguhlah cantik rupawan. Kakakku Mayang Kemuning, kau memiliki rambut yang panjang dan indah serta lembut. Mayang, Kamboja kakakku, kau memiliki mata yang indah. Mayang Lili adikku, kau memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau memiliki kepintaran seperti ibunda. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijakan yang diturunkan ibunda. Dan adik bungsuku, kau memiliki apa yang kami miliki. Terima kasih kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena asik berendam, mereka tak sadar jika ada beberapa pasang mata yang melihat mereka. Itu adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar, mereka putri-putri dari Sri Bunga Tanjung, Pangeran. Ya, the umai gadis itu. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ayahnya, Raja Milane, untuk melamar Putri Mayang Sari. Wahai ayahanda, antarkanlah tapak Sri ini sebagai pinanganku kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Pergilah Raja Milane beserta 2 pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Raja Milane dari kerajaan tetangga. Saya bermaksud ke sini untuk meminang putri ratu. Putri kami yang mana? Putri kami ada 7, wahai raja. Bisakah kami melihat ketujuh putri tersebut, ratu? Baik, wahai raja. Pengawal, tolong bawa ketujuh putriku ke sini. Baik, Yang Mulia. Tak lama kemudian, datanglah Dayang dan ketujuh putri tersebut. Inilah ketujuh putri kami, wahai raja. Putri-putriku, perkenalkan diri kalian. Saya putri pertama, saya Mayang Kemuning. Saya suka menjahit dan menyulam. Saya putri kedua, Mayang Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat, saya Mayang Anggrek, saya suka menari. Saya putri kelima, saya Mayang Kamboja. Saya suka bertanam. Saya putri keenam, saya Putri Mayang Lili, saya suka membaca. Saya putri ketujuh, saya Putri Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya. Manakah yang nak raja buat menjadi menantu? Sebenarnya anak saya, Pangeran Empung Kuala, suka dengan putri bungsu ratu. Saya mohon maaf raja, tapi menurut adat, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin sekali memperistri anak bungsu ratu. Tak bisa. Sekali lagi, saya mohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Raja Milane dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Raja Milane tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Mengapa kalian buat lagi tempat itu? Ampun Baginda, keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung tidak menerima lamaran Baginda. Apa? Pinangan saya ditolak? Kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menikah sebelum putri pertama menikah. Saya tidak peduli dengan adat. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, kumpul pasukan untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung yang telah menolak pinangan saya. Baik, Pangeran. Marah yang menguasai hati Pangeran Empung Kuala
tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sementara itu di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula Cik Sima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi di lubang ini. Untuk berjaga-jaga, ibunda telah menyiapkan bekal kalian selama 3 bulan. Baik ibunda, kami akan bersembunyi di sini. Ingat anak-anakku, sebelum ibunda kembali, jangan ada yang keluar dari lubang ini. Kemuning, ingat, jaga adik-adikmu selama ibu tak ada di sini. Baik ibunda, saya akan menjaga mereka. Ibunda pergi dulu anak-anakku. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera mengumpulkan pengawal dan berniat untuk berdamai. Pengawal, kerajaan kita sudah mengalami kehancuran dan sudah banyak korban yang tewas. Agar tidak memperburuk keadaan, saya perintahkan para pengawal untuk menjumpai Empang Kuala dan minta jalur perdamaian. Baiklah yang muliaku, kami akan mengerjakan perintahmu. Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datang ingin menyampaikan pesan Ratu Cik Sima untuk menghentikan perperangan ini, karena perperangan ini telah merusak bumi kita. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan tersebut. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Maaf Baginda Ratu, saya telah memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, aku sudah memaafkan perbuatanmu. Terima kasih Baginda. Keesokan harinya, Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya. Alangkah terkejutnya Cik Sima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cik Sima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Putri-putriku, maafkanlah ibunda karena sudah melupakanmu. Putri-putriku, sekali lagi maafkanlah bunda. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Duh Umai, yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Apa Rashid? 2, 3. Langsung, eh. Tak tahu.